Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan coba bagaimana men-setting kunci jawaban serta bobot nilai dari soal yang sudah kita upload di aplikasi. Saya contohkan di sini adalah seperti ini. Jumlah soalnya adalah 20. Untuk melihat bahwa soal kita sudah betul, maka saya mengklik tampilkan soal seperti ini. Jadi jika sudah tidak ada masalah dan tidak ada yang aneh dengan seluruh soal yang sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita klik settingan pada pengaturan soalnya. Nah, di sini jenis soalnya kita buat pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan 20. Untuk acaknya kita pilih acak. Semuanya kita lakukan acak, tidak ada yang tidak ada acak. Itu pun juga kalau Bapak Ibu memang merasa, oh ini tidak usah diacak, maka lakukan tidak. Karena soal ini agar tampil di siswanya menjadi tidak sama antara soal nomor 1 di saya dan di teman saya, maka saya pilih acak. Kunci jawabannya pun sama, misalnya seperti ini. Terus sampai dengan kita lakukan selesai sampai kepada 20 soalnya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu agar mempercepat tutorial ini. Oke. Kemudian agar ini bisa dinilai secara otomatis, maka bobotnya kita ubah. Karena ini 20, maka bobotnya saya ubah menjadi 5. Terus ini semuanya bobotnya menjadi 5. Terus sampai dengan selesai posisinya. Oke. Oke, dan selesai. Ketika sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk menyimpan perubahannya. Selesai, tidak ada yang berubah, maka kita klik kembali. Maka soal ini sudah siap untuk diujikan ke anak. Dengan catatan apa? Pertama, daftar soalnya sudah tidak ada masalah dari sisi tampilan soal. Yang kedua, kita sudah melakukan upload dan kunci jawaban dan bobot nilai, maka soal ini siap diujikan. Untuk melakukan pengujian, status soalnya wajib dalam keadaan aktif. Nah, untuk merubah nonaktif menjadi aktif, cukup kita lakukan klik saja. Ketika sudah selesai, maka aktif, maka kita bisa tutup lembar yang ini. Kemudian kita masuk kepada posisi utama kita. Kemudian kalau sudah, kita masuk pada posisi menu ujian. Di menu ujian, maka kita siap untuk mengujikan dengan cara men-set jadwal ujiannya. Nah, tampil di sini ada menu ujiannya, kemudian untuk men-set jadwal ujiannya kapan, berapa lama dan hari apa, maka kita lakukan jadwalnya di sini ada set. Nah, di sini jenis ujiannya kita klik, misalnya penilaian harian 1. Untuk sesinya 1, tidak ada yang diubah. Untuk jadwal tesnya, misalnya saya ujikan hari ini. Untuk jam tesnya, misalnya saya ujikan hari ini. Kemudian durasi tesnya, misalnya 20 menit atau 1 jam. Untuk toleransi terlambat, apakah boleh diisi atau tidak, itu dipersilahkan. Yang pasti jikalau diisi angka 5, di sini 5 menit, maka siswa yang login setelah jam 9 lewat 49, maka siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian kembali.
karena kita sudah set. Kalau saya lebih cenderung dibiarkan saja. Untuk batas logout, artinya berapa lama siswa itu wajib mengerjakan. Kalau misalnya durasinya 20 menit, maka saya biasanya men-set setengahnya atau 10 menitnya. Artinya kalau dia di set 10 menit, maka siswa walaupun selesai 5 menit, maka dia tidak bisa logout sebelum batas logout 10 menitnya tercapai. Artinya tidak ada siswa yang mengerjakan dengan begitu cepat. Kalau tidak ada, maka kalau misalnya 0, maka jika siswa selesai dalam jangka waktu 5 menit, maka dia bisa langsung selesai. Tampilan teks nilai siswa tidak ada, kemudian ukuran teks kecil, ganti token otomatis tidak, dan tokennya adalah ini. Nah, untuk token boleh diubah. Misalnya saya tuliskan B Arab. Oke. Kemudian kita klik release token. Ketika sudah timbul simpan data sukses selesai, maka sesungguhnya soal kita sudah siap untuk diujikan dengan cara kita bagi token ini kepada siswa-siswi yang kita mengajar di kelas. Oke, kembali. Kemudian ketika soal sudah muncul, ada token, ada waktu, ada sesi, dan lain sebagainya. Apakah kita sebagai guru mata pelajaran bisa memantau siapa saja atau berapa banyak siswa yang sedang mengikuti ujian? Maka kita bisa mengklik menu, kemudian kita klik ada monitor di sini. Kalau kita klik tampilkan, maka kita akan melihat monitor di sini nih, kode soalnya. Kita bisa lihat. Ini untuk melihat siapa saja yang sudah menggunakan soal kita, sesinya, soalnya dikerjakannya berapa lama, nilainya, dan statusnya. Adapun jikalau misalnya ada siswa yang bermasalah dalam pengerjaan soal, maka kita bisa masuk kepada menu ujian, kemudian kita bisa klik reset login. Nah, menu reset login ini digunakan oleh kita untuk melihat siapa saja siswa yang sedang statusnya mengerjakan. Statusnya mengerjakan berdasarkan kode kelas yang sudah kita masukkan di kelas kita. Saya contohkan, misalnya saya ada siswa yang sedang ujian. Misal saya sedang lakukan ujian, yaitu siswa dengan username seperti ini. Nah, saya misalnya menjadi siswa, kemudian siswanya ini sedang ujian, misalnya saya login, bahasa Arab betul, masuk tokennya tadi ada BARB. Ini dari sisi siswa ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik mulai. Nah, maka pada posisi menu ujian reset login, kita bisa melihat siapa yang sedang mengerjakan. Ini adalah Aisyah Saskia Zahra. Ini adalah yang sedang mengerjakan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi monitor, kita bisa lihat juga bahwa Aisyah sedang mengerjakan. Dia sudah selesai berapa? Misalnya saya menjawab di sini. Misalnya di sini. Jadi untuk menjawabnya dari sisi siswa seperti ini. Nah, kemudian dari sisi guru, nah, kita bisa memantau siswa yang sedang mengerjakan itu seperti apa. Ibu, misalnya saya anggap saya sudah selesai soal 80, 60, mohon maaf. Saya klik selesai, centang, selesai. Maka saya bisa melihat di sini sudah diselesaikannya, dikerjakannya berapa, nilainya berapa.
ya. Kemudian untuk menu ujiannya, di reset loginnya pun posisinya Aisyah ini sudah selesai. Kemudian apakah nilai mereka yang sudah selesai bisa kita download dari akun Bapak Ibu? Sangat bisa. Dengan cara klik dashboard, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 3 tombol. Ada tombol pensil. Tombol pensil digunakan jikalau soal yang Bapak Ibu dalam tanda kutip ada soal esainya, maka kita bisa kasih nilai esainya supaya nilainya eh, kita isi, ya. Kemudian dari yang kedua ada yang disebut dengan rekap nilai. Nah, ini rekap nilai, dia sudah mengerjakannya berapa, salahnya 19, benarnya 1. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian hasilnya pun juga bisa di-download dalam bentuk Excel. Kemudian ada yang ketiga yaitu tombol rekap jawaban. Nah, tidak ditemukan karena memang posisinya butuhnya cuma 1, ya. Oke. Nah, ini seluruh kegunaan dari akun guru yang Bapak Ibu miliki. Jadi bisa lihat dari sini 2 dan 3. Nah, daftar ini akan muncul jikalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan set jadwal ujiannya. Kalau ini tidak diaktifkan, maka di dashboard tidak ada menu Bapak Ibu bisa merekap hasil ujian, nilai jawaban, bahkan untuk menuntut nilai esainya. Ya, di sini ada informasi bahwa tes yang tampil pada tabel adalah pakai soal yang sudah diaktifkan untuk menghapus daftar tes. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.